Selamat datang di channel Garis Cerita. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas jika Anda menyukai konten channel ini. Bagikan konten ini kepada orang terdekat Anda. Serta klik tombol langganan agar kami dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Magelang adalah kota yang terletak di jantung Pulau Jawa, dikelilingi oleh pegunungan yang megah. Di antara gunung-gunung tersebut, Gunung Andong dikenal bukan karena ketinggiannya, tetapi karena keindahan sunrise-nya yang tak tertandingi. Di sanalah seorang pria bernama Ian berdiri pagi itu. Suara burung dan gemericik air sungai dari kejauhan menjadi latar belakang alami yang sempurna. Ian adalah seorang pria berusia 32 tahun dengan tubuh atletis yang tercipta dari kebiasaan hidup sehat dan disiplin tinggi. Rambutnya hitam dan pendek dengan sorot mata yang mencerminkan ketegasan sekaligus ketenangan. Pendakian gunung telah menjadi rutinitas baginya sebuah pelarian dari tuntutan hidup di kota besar yang seringkali menguras mentalnya. Alam adalah tempat di mana ia merasa bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Di pos pendakian, Ian sedang menyiapkan peralatannya ketika ia mendengar suara langkah kaki yang lembut mendekat. Ketika ia menoleh, seorang wanita muncul dari balik kabut tipis. Wanita itu memiliki postur tubuh ramping, tinggi, dan wajahnya memancarkan kecantikan alami tanpa riasan berlebihan. Riala Santi, wanita yang secara tidak terduga akan mengubah perjalanan hari itu menjadi lebih dari sekadar pendakian. Sendiri, Santi membuka percakapan dengan senyum ramah. Ian menatapnya sejenak, tersenyum tipis, lalu menjawab, Ya, aku sering mendaki sendiri, rasanya lebih intim dengan alam begitu. Santi tersenyum, anggukan ringan di kepalanya. Aku juga, tapi kadang-kadang menyenangkan punya teman bicara di sepanjang jalan, iya kan? Perkataan itu menggantung di udara beberapa saat sebelum Ian akhirnya setuju. Mereka memutuskan untuk mendaki bersama, meskipun masing-masing masih dalam diam, menikmati ketenangan yang ditawarkan oleh suasana pagi di pegunungan. Santi bukanlah sosok yang biasa ditemui Ian dalam pendakian. Ia terlihat tangguh, namun ada kehalusan dalam setiap gerakannya yang menunjukkan sisi lain dari dirinya. Setelah beberapa kilometer mendaki, mereka berhenti sejenak di sebuah dataran tinggi. Kabut mulai turun lebih tebal, menyelimuti pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang di sekitar mereka. Ian memandang ke arah lembah di bawah, sementara Santi membuka botol air minumnya. Kemudian, menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Apakah kamu sering mendaki? Tanya Ian, mencoba memecah kesunyian. Santi menoleh ke arahnya dengan bibir tersenyum tipis. Ya, lumayan sering. Dulu aku mendaki hampir setiap bulan, tapi akhir-akhir ini jarang. Ian merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik jawaban itu. Namun ia tidak ingin memaksakan diri untuk bertanya lebih jauh. Setelah mengambil beberapa teguk air, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Percakapan mereka berlanjut dengan topik-topik ringan tentang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan pandangan mereka tentang hidup. Santi, meski pada awalnya tampak tertutup, mulai membuka diri. Dia bercerita bahwa dia bekerja sebagai fotografer lepas, sering bepergian ke berbagai tempat untuk menangkap keindahan alam. Namun,
Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang menyiratkan bahwa dia menyimpan luka yang teramat dalam. Aku lahir di Surabaya, tapi sudah lama tidak pulang. Rasanya, aku lebih suka di alam daripada di tengah keramaian kota. Ujar Santi sambil berjalan di depan Ian, menatap jalur pendakian yang semakin curam. Ian hanya mengangguk, meresapi kata-katanya. Dalam benaknya, ia mulai menyadari bahwa wanita ini memiliki beban emosional yang besar, namun tetap memilih untuk terlihat kuat. Di sisi lain, Santi mulai memperhatikan bahwa Ian juga tidak banyak bercerita tentang dirinya. Mereka seperti dua orang yang terjebak dalam dunia masing-masing, namun terhubung melalui alam yang sama. Setelah beberapa jam mendaki, mereka mencapai sebuah batu besar yang menawarkan pemandangan luar biasa ke lembah di bawah. Santi duduk di atas batu itu, menghela napas panjang. Kabut perlahan mulai menipis, memperlihatkan pemandangan desa-desa kecil di kejauhan. Kamu tahu, setiap kali aku mendaki, ada satu hal yang selalu aku cari. Kata Santi tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh makna. Apa itu? Kata Ian sambil menoleh ke arah Santi dengan rasa penasaran. Damai. Aku kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku beberapa tahun lalu. Dia meninggal dalam kecelakaan saat kami mendaki Gunung Semeru. Aku sangat menyesal mendengarnya. Ian terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang tampak tangguh ini menyimpan cerita yang begitu kelam. Tidak apa-apa. Kehilangan itu mempengaruhi hidupku dengan cara yang tak pernah kuduga. Setiap gunung yang aku daki setelah itu, rasanya seperti aku berusaha menemukan bagian dari diriku yang hilang bersamanya. Mendengar cerita Santi, Ian merasa terhubung lebih dalam. Dia mengerti rasa kehilangan, meski kisahnya berbeda. Dia juga pernah merasa kehilangan arah dalam hidupnya, merasa terjebak dalam rutinitas yang kosong. Namun, gunung-gunung ini, alam yang tak terduga, selalu menawarkan jawaban yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Santi, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Aku juga pernah merasa seperti itu, tidak dalam arti yang sama. Tapi, hidup di kota besar, bekerja tanpa henti, semuanya terasa hampa. Alam adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa bisa bernapas. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat, membiarkan angin yang sejuk menyapu wajah mereka. Seolah-olah alam sedang menghibur hati yang terluka. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Kabut semakin tebal di beberapa titik, membuat pandangan mereka terbatas. Namun, mereka terus melangkah, berdua, saling mendukung satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional. Langkah mereka mulai terasa lebih berat, bukan hanya karena tanjakan yang semakin curam, tetapi juga karena percakapan mendalam yang baru saja terjadi. Ian merasa seolah-olah dia telah menemukan seorang teman yang memahami perasaannya tanpa perlu banyak kata. Begitu juga Santi yang merasa lega bisa berbagi cerita dengan seseorang yang tidak menghakiminya. Sampai di sebuah tikungan yang terjal, Santi tiba-tiba terhenti. Dia menatap tebing curam di depan mereka dengan tatapan yang tak biasa. Ada ketakutan di sana, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Ada apa? Tanya Ian, tanpa kekhawatiran Ian kepada Santi. Santi terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Ian. Disinilah aku dulu melihat dia terakhir kali. Di tikungan yang seperti ini. Di sebuah gunung yang berbeda, aku belum pernah kembali ke tempat itu. Karena setiap kali aku melihat tebing seperti ini, ingatan itu kembali menghantuiku.
Ian melangkah mendekat, kemudian menempatkan tangannya di bahu Santi. Kamu tidak sendirian kali ini, kita bisa melangkah bersama. Kalau kamu merasa tidak bisa melanjutkan, kita bisa berhenti. Santi menatap Ian, air mata mulai menetes di pipinya. Namun, dengan napas panjang, dia mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Mereka berjalan pelan-pelan, berhati-hati menapaki jalur yang sempit dan licin. Meskipun Ian merasakan ketegangan di tubuh Santi, dia terkesan dengan keberanian wanita itu. Ketika mereka berhasil melewati tikungan curam tersebut, Santi berhenti sejenak, memandang ke bawah dengan mata berkaca-kaca. Aku berhasil, kata Santi sambil tersenyum samar meskipun masih ada air mata di matanya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, kata Ian menyemangati Santi. Akhirnya, setelah berjam-jam mendaki, mereka sampai di puncak Gunung Andong. Pemandangan yang terbentang di depan mereka sungguh luar biasa, langit cerah. Awan yang tampak seperti hamparan kapas dan matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Warna oranye dan merah memancar dari cakrawala, memberikan kehangatan yang menenangkan. Di tengah dinginnya angin pegunungan, mereka berdua duduk di sebuah batu besar, memandang ke arah pemandangan itu tanpa berkata-kata. Di puncak gunung itu, semua masalah yang mereka bawa seolah-olah hilang begitu saja. Terima kasih, Ian. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan sampai di sini, kata Santi, suaranya penuh dengan rasa syukur. Aku hanya menemanimu, sisanya adalah usahamu sendiri, kata Ian, sambil melempar senyum hangat untuk Santi. Mereka berbagi momen kebersamaan yang begitu dalam. Tanpa kata-kata, ada perasaan bahwa mereka telah saling menemukan sesuatu dalam diri satu sama lain yang selama ini hilang. Meskipun mereka baru bertemu, ada keterikatan yang tumbuh di antara mereka. Lebih dari sekadar pertemanan biasa. Setelah menikmati puncak selama beberapa jam, mereka mulai menuruni gunung. Perjalanan turun terasa lebih mudah, mungkin karena hati mereka lebih ringan. Sepanjang perjalanan, percakapan mereka berubah dari serius menjadi lebih santai. Ian dan Santi mulai berbagi cerita lucu tentang pengalaman hidup mereka. Tawa mereka bergema di sepanjang jalur pendakian yang sepi. Bagaimana jika kita mendaki lagi bersama suatu hari nanti? Tanya Santi saat mereka hampir sampai di bawah. Tampak Ian tersenyum lebar mendengar ajakan dari Santi. Aku akan senang sekali, mungkin kita bisa menjelajahi lebih banyak gunung bersama. Ketika mereka akhirnya tiba di pos pendakian, matahari sudah mulai terbenam, memberikan warna jingga yang hangat di langit. Santi menatap Ian, tersenyum lembut. Terima kasih untuk hari ini. Senang bisa mendaki bersamamu. Mereka berpisah dengan janji tak terucap untuk bertemu lagi suatu hari. Di bawah langit Magelang yang berwarna jingga, pertemuan mereka meninggalkan kesan yang mendalam di hati masing-masing. Beberapa minggu setelah pendakian mereka di Gunung Andong, Ian dan Santi tetap berhubungan lewat pesan singkat. Setiap kali mereka saling berbagi cerita, ada perasaan nyaman yang terus berkembang. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, pertemuan kembali di dunia nyata terasa semakin jauh. Keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Pada suatu sore yang hangat di Magelang, Ian tengah berada di sebuah kafe di pusat kota. Menikmati waktu luangnya, dia sedang membaca buku
tenggelam dalam ceritanya. Ketika tiba-tiba terdengar suara yang sudah tidak asing lagi. Ian. Ian mengangkat kepalanya dan di sana berdiri Santi. Dengan senyum hangat yang memancar di wajahnya, dia tampak lebih santai, mengenakan kemeja longgar dan celana jeans. Berbeda dengan pakaian pendaki yang terakhir kali Ian lihat. Santi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang ada pekerjaan di dekat sini. Aku pikir, kenapa tidak mampir dan menikmati kopi Magelang yang terkenal ini? Mereka tertawa, dan dengan cepat suasana menjadi santai seperti ketika mereka berada di gunung. Mereka duduk bersama, berbagi cerita sambil menyeruput kopi. Waktu berlalu tanpa terasa, dan saat malam mulai merangkak masuk, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota kecil itu. Iya, aku sering mampir ke sini saat butuh istirahat dari kota besar. Magelang selalu memberiku ketenangan. Aku sangat setuju. Tapi rasanya sekarang berbeda. Kota ini terasa lebih menyenangkan karena ada kamu. Ian terkejut dengan keterus-terangan Santi. Namun dia tidak bisa menyangkal bahwa dia merasakan hal yang sama. Namun, ada sesuatu yang menahan mereka berdua untuk mengungkapkan perasaan itu dengan lebih jelas. Sesuatu yang belum sepenuhnya terpecahkan, masa lalu Santi dan luka yang masih ada di hatinya. Hari-hari berlalu dengan pertemuan sporadis antara Ian dan Santi. Kadang mereka hanya berkomunikasi melalui pesan singkat, namun kadang-kadang mereka bertemu secara langsung. Biasanya di sekitar Magelang atau Yogyakarta, mereka berbagi banyak hal tentang hidup mereka. Tapi ada satu bagian dari diri Santi yang tetap menjadi misteri bagi Ian, kisah tunangannya yang meninggal. Ian mulai merasakan bahwa meskipun Santi tampak kuat di luar, ada dinding besar yang dia bangun di sekitarnya. Dan meskipun mereka semakin dekat, ada bagian dari Santi yang tak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk dirinya. Suatu hari, saat mereka sedang berkemah di Gunung Merbabu, Ian memutuskan untuk bertanya langsung. Santi, aku tahu kita sudah berbagi banyak hal, tapi aku masih merasa ada sesuatu yang belum kamu ceritakan. Santi terdiam sejenak, menatap api unggun yang berkobar di depan mereka. Suara kayu yang berderak dan angin malam yang dingin menambah keheningan. Apa maksudmu? Tanya Santi akhirnya, meskipun dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Tentang tunanganmu, kamu belum pernah bercerita lebih dalam tentang itu, dan aku merasa mungkin itu yang membuat kita tertahan. Santi tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh ke dalam api unggun, seolah-olah sedang menghidupkan kembali ingatan yang menyakitkan. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Namanya adalah Andre. Kami bertemu 5 tahun lalu ketika kami sama-sama memulai karier. Dia seorang petualang, sama seperti aku. Kami selalu mendaki gunung bersama. Tapi satu hari, ketika kami mendaki Semeru, ada kecelakaan. Dia jatuh ke dalam jurang, dan sejak saat itu, aku kehilangan arah. Ian mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba memahami beratnya rasa kehilangan yang dirasakan Santi. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk mengungkit ini. Hanya saja. Tidak apa-apa. Aku tahu aku harus berbagi cerita ini suatu saat. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus memulainya. Kata Santi sambil tersenyum kecil, meskipun matanya berkaca-kaca. Keheningan itu terasa berat, tapi penuh makna. Ian tahu bahwa luka itu masih sangat dalam, meskipun Santi telah berusaha melupakannya.
bayang-bayang Andre masih menghantuinya. Setelah malam yang emosional di Gunung Merbabu, hubungan antara Ian dan Santi berubah. Ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Namun di sisi lain, Ian mulai merasa bahwa meskipun mereka semakin dekat, ada bagian dari hati Santi yang masih terkunci. Setiap kali Ian mencoba mendekati Santi secara emosional, Santi selalu saja menjaga jarak. Kadang-kadang, ketika mereka sedang bersama, Santi terlihat tersenyum dan tertawa. Tetapi ada momen ketika tatapannya melayang jauh, seolah-olah berada di tempat yang lain. Suatu sore di Yogyakarta, mereka duduk di sebuah kafe, memandangi hujan yang turun dengan deras. Suasana yang biasanya hangat di antara mereka terasa sedikit dingin. Seolah ada hal yang tidak terucap yang mengganggu pikiran keduanya. Apakah kamu merasa kita ada di titik yang tidak bisa kita lewati? Maksudmu? Maksudku, aku merasa kita semakin dekat, tapi setiap kali aku mencoba mendekat lebih jauh, kamu seperti menahan diri. Apakah ini karena Andre? Keheningan kembali menghampiri mereka. Santi terlihat gelisah, tangannya memainkan cangkir kopi yang ada di depannya. Entahlah, Ian, aku tidak tahu apakah aku siap untuk melangkah lebih jauh. Andre masih ada di hatiku, dan aku takut jika aku melupakan dia, aku akan mengkhianatinya. Tapi Santi, kamu tidak harus melupakan dia, aku hanya ingin kamu membuka diri untuk kita. Aku tidak ingin menggantikan Andre, aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu sekarang. Aku tahu, Ian, tapi aku butuh waktu. Ini bukan tentang kamu, tapi tentang diriku sendiri. Aku belum selesai berdamai dengan masa laluku. Setelah percakapan di kafe itu, Ian mulai memberi Santi ruang yang dia butuhkan. Meskipun hatinya berat, dia mengerti bahwa memaksa Santi hanya akan memperburuk keadaan. Dia mulai lebih fokus pada pekerjaannya, namun perasaannya pada Santi tidak pernah benar-benar hilang. Waktu berlalu, dan mereka masih berkomunikasi meskipun tidak seintens dulu. Setiap kali Ian mendaki gunung, ada rasa hampa karena Santi tidak ada di sana bersamanya. Tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang harus mereka lalui. Suatu hari, Ian menerima pesan dari Santi. Aku butuh bicara, bisa kita bertemu? Ian langsung setuju, meskipun perasaannya campur aduk. Mereka bertemu di sebuah taman yang tenang di Yogyakarta. Santi tampak lebih tenang, meski ada kegelisahan di matanya. Aku sudah banyak berpikir, dan aku sadar, aku tidak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Aku ingin melangkah maju, Ian. Tapi apa? Aku butuh waktu. Aku ingin menyembuhkan diriku sendiri, tapi aku tidak ingin melakukannya sendirian. Aku ingin kamu ada di sana, jika kamu mau menungguku. Aku akan selalu ada untukmu, Santi. Aku tidak akan kemana-mana. Mereka saling menatap dalam diam, sebelum akhirnya tersenyum. Itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan yang sejati. Beberapa bulan kemudian, Ian dan Santi memutuskan untuk mendaki lagi. Kali ini, mereka memilih Gunung Perau, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan sunrise-nya. Pendakian ini bukan hanya tentang petualangan fisik, tetapi juga simbol perjalanan emosional mereka berdua. Selama pendakian, mereka berbicara lebih terbuka dari sebelumnya. Santi mulai berbagi kenangan
tentang Andre tanpa rasa sakit yang menghantui. Ian mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi ruang bagi Santi untuk menceritakan semuanya. Ketika mereka sampai di puncak, mereka duduk bersama, menatap matahari yang perlahan terbit di cakrawala. Warna oranye dan merah memancar dari ufuk, menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan. Saat aku di sini bersama kamu, aku merasa damai. Aku tidak pernah berpikir aku bisa merasakan ini lagi setelah kehilangan Andre. Kamu pantas mendapatkannya, Santi. Kamu pantas bahagia. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan di antara mereka. Di puncak Gunung Perahu, di antara langit yang terbuka dan dunia di bawah mereka. Mereka menemukan kedamaian dalam hati mereka, dan mungkin cinta yang sejati. Setelah pendakian di Gunung Perahu, hubungan antara Ian dan Santi semakin solid. Mereka mulai merencanakan petualangan-petualangan baru, baik di alam maupun dalam hidup mereka sendiri. Ian mendukung Santi dalam proses penyembuhannya, sementara Santi mulai belajar membuka hatinya kembali. Bukan untuk menggantikan Andre, tapi untuk melangkah maju. Santi mulai kembali mengeksplorasi passionnya dalam fotografi alam. Dan Ian mulai lebih fokus pada kesehatan mental dan fisiknya. Mereka seringkali melakukan pendakian bersama, menikmati keindahan alam, sambil terus membangun kedekatan mereka. Suatu hari, Ian memutuskan untuk berbicara dengan Santi tentang masa depan mereka. Mereka sedang duduk di tepi pantai, menikmati matahari terbenam. Santi, aku sudah lama memikirkan ini. Aku ingin kita melangkah ke tahap yang lebih serius. Aku juga sudah memikirkan hal yang sama. Ian, aku siap untuk membuka babak baru dalam hidupku denganmu. Perkataan itu membuat hati Ian melambung. Mereka akhirnya berbicara tentang rencana masa depan mereka, tentang rumah yang ingin mereka bangun bersama, dan tentang mimpi-mimpi yang ingin mereka wujudkan. Beberapa bulan kemudian, di puncak Gunung Andong, tempat di mana mereka pertama kali bertemu, Ian memutuskan untuk melamar Santi. Di tengah kabut yang perlahan menghilang, di bawah langit yang cerah, Ian berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana. Santi, maukah kamu mendaki gunung ini bersamaku selamanya? Aku mau, Ian, selamanya. Dengan kabut yang perlahan menghilang, mereka berdua berdiri di puncak gunung, siap menghadapi hidup bersama. Cinta mereka, seperti alam di sekelilingnya, adalah perjalanan panjang yang penuh liku, tetapi selalu menuju ke arah cahaya. Setelah lamaran penuh haru, di puncak Gunung Andong, kehidupan baru Ian dan Santi dimulai. Meskipun mereka belum tinggal bersama, keduanya sepakat untuk membangun kehidupan di dekat Magelang, di sebuah desa di kaki gunung yang asri. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah masing-masing hingga resmi menikah, sesuai dengan ajaran agama yang mereka pegang teguh. Alam yang sejak awal mempertemukan mereka, kini menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Santi, yang sebelumnya sering bepergian untuk pekerjaan sebagai fotografer alam, kini lebih memilih menetap di Magelang. Dia mendapati kedamaian baru di antara kabut pagi yang menyelimuti gunung. Setiap hari terasa seperti petualangan kecil, meskipun kali ini dia lebih sering memotret keindahan alam di sekitar rumahnya. Ian, yang bekerja sebagai pelatih kebugaran, juga memulai usaha di sekitar desa, memberikan pelatihan fisik di alam terbuka. Rumahnya tak jauh dari tempat tinggal Santi, dan mereka sering berjumpa di pagi hari untuk mendaki jalur-jalur kecil yang tersembunyi di lereng gunung. Meski belum tinggal bersama, waktu yang mereka habiskan bersama selalu dipenuhi dengan kebersamaan yang menenangkan. Di setiap perjalanan mereka,
Ada keheningan yang penuh makna, tidak perlu kata-kata yang diucapkan. Udara dingin pegunungan mengingatkan mereka betapa cinta mereka tumbuh. Dari perjalanan emosional yang panjang dan penuh ujian. Namun, meski kehidupannya bersama Ian kini terasa sempurna, ada sesuatu yang masih belum selesai dalam diri Santi. Setiap kali ia melihat gunung dari kejauhan, kenangan tentang Andre selalu muncul. Andre, sahabatnya yang telah pergi, masih menghuni pikirannya. Santi merasa bersalah. Meskipun dia tahu bahwa Andre telah tiada. Seolah-olah dengan mencintai Ian, dia mengkhianati kenangan akan Andre. Suatu malam, saat Ian berkunjung bersama keluarganya untuk membicarakan persiapan pernikahan, Santi dan Ian duduk di teras rumah Santi, memandangi bintang-bintang yang bertebaran di langit. Ada keheningan yang sedikit berbeda malam itu, penuh dengan pikiran yang belum terungkap. Aku merasa aneh. Aneh bagaimana maksudmu, Santi? Aku bahagia denganmu. Tapi terkadang, aku masih merasa bersalah. Seolah-olah aku belum sepenuhnya membiarkan Andre pergi. Santi, kamu tidak perlu melupakan Andre untuk mencintai orang lain. Andre akan selalu menjadi bagian dari hidupmu. Tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Aku tahu, tapi rasanya belum selesai, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan dengannya. Ian merenungkan kata-kata Santi. Dia tahu bahwa cinta dan kehilangan bisa begitu kompleks. Mungkin ada cara bagi Santi untuk berdamai dengan masa lalunya. Tetapi dia juga paham bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Waktu dan mungkin perjalanan batin yang lebih dalam akan menjadi jawaban bagi mereka. Sementara itu, mereka tetap fokus mempersiapkan masa depan. Yakin bahwa segala sesuatu akan menemukan jalannya dengan waktu. Beberapa minggu kemudian, Santi memutuskan untuk kembali ke Gunung Semeru, tempat di mana Andre berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk berdamai dengan masa lalunya adalah dengan menghadapi langsung tempat yang penuh kenangan itu. Ketika dia memberitahu Ian tentang rencananya, Ian mendukungnya sepenuh hati. Meskipun dia khawatir tentang bagaimana perjalanan itu akan mempengaruhi perasaan Santi. Aku harus melakukannya sendiri, Ian. Ini adalah sesuatu yang harus aku selesaikan sendiri untuk Andre dan diriku sendiri. Meskipun ini berat untukku, namun aku akan merelakan kepergianmu. Aku akan selalu ada di sini ketika kamu kembali. Santi tersenyum, menghargai dukungan Ian yang penuh pengertian. Dia tahu bahwa meskipun mereka mencintai satu sama lain, ada bagian dari perjalanannya yang harus dia tempuh sendiri. Minggu berikutnya, Santi berangkat ke Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang sangat berat. Setiap langkah yang dia ambil mendekatkannya pada tempat di mana Andre kehilangan nyawanya. Dan dengan setiap langkah itu pula, perasaan campur aduk mulai muncul dalam dirinya. Ketika akhirnya dia sampai di tempat kejadian, Santi berdiri di tepi jurang yang memisahkan dirinya dari masa lalu. Air matanya mulai mengalir deras, mengenang saat-saat terakhir bersama Andre. Dia meletakkan seikat bunga di tepi tebing, sebuah simbol perpisahan yang lama tertunda. Aku akan selalu mencintaimu, Andre. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidupku. Aku harap kamu mengerti. Setelah berjam-jam merenung, Santi akhirnya merasa lega. Dia tahu bahwa Andre tidak akan pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Tapi sekarang, dia bisa merasakan bahwa dia telah memberi diri sendiri izin untuk melangkah maju. Saat Santi kembali ke Magelang, Ian menyambutnya dengan pelukan hangat.
Meski Santi terlihat kelelahan, ada kilau di matanya yang tidak pernah Ian lihat sebelumnya. Kilau kebebasan. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa bebas, Ian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Ian merasakan kelegaan besar dalam dirinya. Perjalanan Santi ke Gunung Semeru telah membawanya ke titik di mana dia bisa berdamai dengan masa lalu. Dan kini, mereka bisa benar-benar melanjutkan hidup bersama. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Cinta mereka tumbuh lebih dalam dari sebelumnya, tanpa ada lagi keraguan atau ketakutan yang menghantui. Setelah beberapa bulan kebersamaan yang penuh cinta dan pemahaman, Ian dan Santi memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Mereka sepakat untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun hikmat, di mana keluarga dan sahabat terdekat hadir untuk menyaksikan momen bahagia tersebut. Persiapan pernikahan menjadi momen yang penuh kebahagiaan dan kehangatan bagi keduanya. Meski tidak megah, segala sesuatu dipersiapkan dengan hati-hati. Ian dan Santi ingin pernikahan mereka tidak hanya indah, tetapi juga penuh keberkahan. Sahabat dan keluarga terdekat diundang, membuat acara terasa lebih intim dan hangat. Santi memilih mengenakan gaun pengantin yang sederhana namun elegan, dilengkapi dengan hijab anggun yang memancarkan kecantikan dan kesederhanaannya. Ian, dalam balutan baju koko putih dan sarung songket, tampil gagah dan siap menjalani tanggung jawab barunya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pagi itu, Masjid Agung Magelang dihiasi dengan bunga-bunga sederhana dan nuansa putih, menciptakan suasana tenang dan suci. Setelah syalat duha, para tamu berkumpul di ruang utama masjid, siap menyaksikan akad nikah. Ian duduk di hadapan penghulu dengan wajah tenang namun penuh kebahagiaan. Semua berdoa agar hari itu berjalan lancar dan penuh keberkahan. Saat penghulu memulai prosesi akad, suasana menjadi hikmat. Ayah Santi dengan penuh haru menyerahkan putrinya kepada Ian. Dengan lantang dan mantap, Ian mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan saksi, menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Saya terima nikahnya, Santi binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah akad dinyatakan sah, suasana menjadi haru. Santi, yang telah resmi menjadi istri Ian, meneteskan air mata kebahagiaan saat dia bergabung dengan Ian di hadapan tamu undangan. Mereka saling bertatapan dan di dalam hati, janji-janji yang pernah diucapkan kembali terasa nyata. Janji untuk saling mencintai dan mendampingi dalam suka dan duka hingga akhir hayat. Setelah akad selesai, mereka bersama-sama menunaikan syalat sunnah sebagai ungkapan syukur atas keberkahan hari itu. Santi merasakan kelegaan yang mendalam, seolah-olah segala beban dan keraguan yang pernah menghantui hatinya kini telah terangkat. Usai acara di masjid, keluarga dan sahabat dekat berkumpul untuk menikmati resepsi sederhana di halaman masjid. Suasana penuh keakraban dengan pemandangan masjid yang indah berlatar belakang Gunung Sumbing dan Merbabu. Meski perayaan itu sederhana, kebahagiaan yang dirasakan jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika sore menjelang, Ian dan Santi meluangkan waktu sejenak untuk berdiri di luar masjid, menatap langit yang perlahan berubah warna. Santi menatap Ian, lalu berkata, "Aku bersyukur bisa menjalani hidup bersamamu, Ian." Aku juga bersyukur, Santi, kita telah melalui banyak hal. Dan aku percaya ini
adalah awal dari perjalanan yang lebih indah. Dengan keyakinan di hati, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru mereka bersama. Sebuah kehidupan yang dipenuhi cinta, harapan, dan keberkahan, berlandaskan nilai-nilai agama yang mereka junjung tinggi. Setelah pernikahan, Ian dan Santi mulai membangun kehidupan baru mereka bersama dengan semangat yang baru pula. Mereka merencanakan untuk memperluas bisnis pelatihan fisik yang Ian kelola. Dengan ide untuk menggabungkan latihan kebugaran dengan petualangan alam. Menawarkan pengalaman pendakian terpandu dan retret kesehatan di alam terbuka. Santi juga mulai mengejar impian lama yang sempat dia tinggalkan. Mendirikan sebuah galeri fotografe yang memamerkan keindahan alam Indonesia. Dengan dukungan penuh dari Ian, dia mulai mengumpulkan foto-foto terbaiknya dan merencanakan pameran yang akan diselenggarakan di kota Yogyakarta. Mereka bekerja keras, saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Kehidupan yang mereka bangun penuh dengan kerja keras, namun juga dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Karena mereka melakukannya bersama. Pada malam-malam tertentu, setelah seharian bekerja, mereka duduk di teras rumah. Menatap ke arah gunung-gunung yang menjulang di kejauhan. Percakapan mereka tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran atau masa lalu, melainkan oleh mimpi-mimpi besar yang ingin mereka wujudkan bersama. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Santi mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Setelah menjalani pemeriksaan dokter, mereka menerima kabar bahagia. Santi hamil. Kabar ini menjadi momen yang penuh sukacita bagi keduanya. Ian yang biasanya tenang dan bijaksana, terlihat tak bisa menahan kegembiraannya. Kita akan punya anak, dan kita akan menjadi orang tua. Masa kehamilan Santi berjalan dengan baik. Mereka semakin sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Rumah mereka yang berada di tengah alam terasa seperti tempat yang sempurna untuk membesarkan seorang anak. Tempat di mana dia bisa tumbuh dekat dengan alam, belajar tentang cinta dan kekuatan dari hidup yang seimbang. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat yang mereka beri nama Dewa. Sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Kehadiran Dewa membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Dan setiap kali mereka menatap wajah kecilnya, mereka merasa bahwa hidup mereka sekarang sudah semakin lengkap. Ian dan Santi membesarkan Dewa dengan nilai-nilai cinta pada alam, keberanian, dan kesederhanaan. Setiap akhir pekan, mereka membawanya mendaki gunung-gunung kecil di sekitar rumah mereka. Memperkenalkan Dewa pada dunia yang telah menjadi bagian besar dari kehidupan mereka. Dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama Dewa, Ian dan Santi tahu bahwa cinta mereka yang dulu tumbuh di antara kabut dan gunung-gunung, kini telah berakar kuat. Mereka telah melalui perjalanan panjang, dari luka hingga penyembuhan, dan kini mereka memulai babak baru sebagai keluarga yang hidup di antara keindahan alam. Alam yang dulu menyembuhkan luka mereka, kini menjadi saksi dari cinta yang tumbuh, berkembang, dan tidak pernah layu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini hingga akhir. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk memberikan tanda jempol ke atas. Share ke semua orang ya, dan subscribe di channel Garis Cerita untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.